Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahim Elisabet, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, empat hal mengenai Maria yang dinyatakan sebagai ajaran iman Gereja Katolik adalah: 1, Maria tetap perawan. Yang nomor 2, Maria Bunda Allah.
Yang nomor 3, Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Dan keempat yang kita rayakan hari ini, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Kalau Yesus diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya pada peristiwa 40 hari setelah Paskah, itu jelas tertulis dalam kitab suci. Tetapi ketika Maria diangkat ke surga jiwa dan badannya, ini adalah ajaran iman, ajaran gereja yang diakui sebagai benar. Yesus naik ke surga, Bunda Maria juga naik ke surga dengan jiwa dan raganya. Saya membayangkan kebenaran itu dalam hal ini. Santo Santa saja yang hidupnya sangat suci, badannya banyak yang masih utuh setelah sekian tahun. Badannya seperti orang dalam tidur abadi, masih utuh. Dan Beato yang terakhir, Beato Carlo Acutis misalnya, orang muda milenial yang hidup dalam kesucian, yang mewartakan tentang keagungan Ekaristi. Sekarang jenazahnya masih utuh. Apalagi Bunda Maria yang diimani gereja sebagai yang dikandung tanpa noda dosa asal. Kita kalau mati itu 24 jam tidak dikubur, bau mulai membusuk kita ini. Itu manusiawi. Tetapi kalau orang hidup mulai dengan kejahatan-kejahatannya, dia selama hidupnya berarti mulai dengan pembusukan-pembusukan. Dan kalau kita orang beriman hidup benar seperti Bunda Maria, kita akan mengalami kemuliaan baik jiwa dan raga kita. Kidung Maria, Magnificat, jiwa yang selalu memuliakan Tuhan adalah ungkapan iman Maria. Kidung Maria yang dimulai pada ayat 46 dengan pujian bagi Tuhan yang turun-temurun untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah iman Bunda Maria. Allah membuat hidup ini berarti. Allah membuat pencobaan-pencobaan pun penderitaan menjadi bermakna. Itulah jiwa yang memuliakan Tuhan. Juga dalam ayat 48, pengakuan Maria bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang kecil. Tuhan tidak takut berdekatan dengan orang kecil. Dan orang kecil itu orang sederhana, biasanya memang ingat akan Tuhan. Pujian selanjutnya dalam ayat 49-55 berupa pembacaan kembali sejarah terjadinya umat Israel. Bunda Maria mengungkapkan betapa tindakan-tindakan hebat Tuhan yang membela orang-orang yang dikasihinya di hadapan pihak-pihak yang mau menindas mereka. Pun kelemahan umat yang jatuh dalam dosa diampuni. Pujian Maria ini terungkap atau senada dengan ungkapan kegembiraan dan kepercayaan akan perlindungan Allah yang terdapat dalam Kidung Hana dalam kitab 1 Samuel bab 2 ayat 1-10. Kidung Maria mengungkapkan imannya bahwa kaum yang congkak hati akan dicerai-beraikan, orang yang berkedudukan akan direndahkan, orang yang kaya akan disuruh pergi dengan tangan hampa.
Kidung Maria ini mengajak orang-orang yang merasa beruntung, berkecukupan, berkedudukan, yang merasa diberkati oleh Tuhan untuk menggunakan apa yang mereka miliki untuk kebaikan. Apalagi mereka yang merasa kaya berlebihan, bukan untuk dinikmatinya, melainkan untuk memungkinkan sesama ikut beruntung dalam hidup, merasa sesamanya ikut diberkati dalam Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kepercayaan akan kebesaran Tuhan dapat membuat kita manusia semakin peka dan mencari jalan untuk memperbaiki kemanusiaan. Keterbukaan kepada Roh Kudus membuat kita hidup semakin lurus di hadapan Tuhan. Dengan demikian, merayakan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya berarti juga merayakan karya agung Allah atas manusia, mensyukuri atas martabat kemanusiaan yang baru, mensyukuri dan merayakan harapan kita bahwa kita pun kelak akan masuk surga karena Yesus yang kita imani juga sudah masuk surga. Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Allah dan Bunda kaum beriman juga sudah masuk surga. Kidung Maria, jiwa yang selalu memuliakan Tuhan, terungkap indah dalam tindakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita selalu memohon doa kepada Bunda Maria, karena melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita.